Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sehat wabarakatuh. semua ya ibu-ibu. Heeh, kalau yang tadi deg-degan saya, sekarang yang deg-degan gitu ya. Saya minta ditampilkan yang itu dulu Bu, yang piramida dulu ya. Terima kasih Bu Samsari. Ini kok ya rezeki banget ya Alhamdulillah begitu saya bisa samaan materinya gitu ya. Terus Bu Samsari yang duluan lagi, Masya Allah gitu Allahu ya. Akbar Ibu. Pokoknya saya tinggal kopas-kopas gitu. Alhamdulillah Ibu Winda rahmatil Allah. Jadi saya kebetulan mendapatkan sesi yang keempat yaitu tentang merancang asesmen SKL ya. Nah ini kita mulai dulu ya Ibu-Ibu dengan piramida yang kemarin kita pelajari bersama. Jadi tentang perubahan paradigma ya. Jadi kalau dulu ya itu traditional assessment piramid itu dulu itu memang off-nya yang lebih besar begitu ya. Jadi hasilnya kayak mana, kayak apa tuh Bu? Ya, UAS gitu-gitu, nilainya paling besar gitu ya. Kalau mungkin itu untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi seperti mahasiswa mungkin cocok barangkali ya. Tapi karena ini kita di PAUD, maka kita harus lebih besar S-nya, yaitu assessment as learning ya. Jadi prosesnya yang kita nilai, prosesnya yang kita observasi bersama gitu. Jadi itu yang pertama tentang perubahan ya paradigma dari assessment dari penilaian begitu. Jadi sekarang kita yang lebih banyak adalah S-nya. Bagaimana kita membersamai anak-anak itu diobservasi ya ibu-ibu ya dari dia masuk ke halaman sekolah kita sampai dia pulang begitu ya. Oke, lanjut Ibu silakan ke yang lainnya nggak apa-apa saya nanti insya Allah bisa menyatukan gitu ya. Terus kemudian di sini perlu sekali yang perlu sekali namanya refleksi diri gitu ya. Jadi harus namanya penilaian itu harus ya Bu setiap guru itu harus bisa menilai gitu ya. Biasanya kalau kita itu ibu-ibu murid yang paling kita ingat itu yang paling ya, yang paling gitu ya. Satu yang paling pinter, yang paling aktif, yang paling-paling gitu ya. Mungkin satunya lagi tuh yang paling lola ya, loadingnya lama. Nah, itulah beberapa di antaranya tentang pentingnya penilaian supaya berbasis data ya, supaya kita ini benar-benar objektif ya supaya kita juga tuh bisa mengenal secara detail dari personal murid-murid kita seperti itu ya. Makanya perlu sekali kita itu ada standar penilaian. Lanjut Ibu. Ya. Oke Bu, silakan dilanjutkan untuk share screen-nya gitu ya. Saya Lengket Bu, nih sedang on proses. Ya, baik. Berikutnya nanti Ibu akan juga lihat six facets of understanding. Jadi itu ada 6 wajah ya, ada 6 wajah dari penilaian yang harus kita lakukan begitu ya. Sambil menunggu share screen-nya ya, saya bacakan di sini tentang uh, facets ya, of understanding. Jadi landasan nggak usah ya Ibu, insya Allah kita semuanya juga udah memahaminya begitu. Nah ini six facet of understanding. Jadi 6 wajah ya, 6 wajah dari apa itu penilaian yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah explanation, mendeskripsikan seperti itu ya. Kemudian interpretation, menerjemahkan ya, menerjemahkan cerita, karya seni, situasi. Makanya di beberapa pembelajaran kita itu ada anak-anak itu diminta untuk menceritakan gambar yang gambar yang dia buat itu ya. Jadi kan dia bisa berimajinasi. Gambarnya mungkin menurut kita gitu ya, Bu, cuma sekedar bulut-bulutan gitu ya. Tapi ternyata ketika bercerita, Masya Allah gitu ya, sampai kita tuh amazing ya, karena ternyata ini itu satria baja hitam kalau dulu mungkin ya, Bu, seperti itu interpretation. Kemudian application ya. Jadi kita juga menggunakan pengetahuan ya, keterampilan dan juga pemahaman mengenai suatu ya, mengenai sesuatu gitu ya dalam situasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang kita ajarkan, apa penilaian kita itu nanti harus aplikasi ya Bu. Nggak ada gunanya kayaknya ya kalau kita itu ngajarin tapi ternyata nggak bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kalau di yang terpadu itu maka ada yang duniawi itu ya, artinya bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada juga six facet of understanding itu adalah perspektif ya. Kita mencoba melihat sudut
yang lain ya, dari pandangan yang berbeda. Yang tadi seperti disampaikan juga oleh Bu Samsari itu bagaimana ketika melihat gajah itu kita lihat dari mana dulu begitu ya, seperti itu. Karena nggak bisa kalau kita hanya satu perspektif aja, nggak utuh kalau gitu ya. Kemudian kita ada juga empati ya, menaruh diri di posisi orang yang lain, di posisi orang lain ya. Masya Allah ini juga penting sekali gitu ya. Kalau di sekolah saya, ibu-ibu setiap tahun itu ibu guru harus bisa memberikan satu kriteria sifat positif ya. Jadi ada di antaranya itu ya anak yang peduli gitu ya, terus anak yang suka berbagi, anak yang suka menolong gitu-gitu. Jadi nah empati ini masuk di dalamnya gitu ya. Kemudian yang keenam, six facets of understanding itu adalah self knowledge yang memahami diri sendiri gitu ya. Itu yang perlu kita pahami bersama ya Bu ya dari penilaian tentang wajah of understanding. Kemudian berikutnya Bu, monggo Bu ya. Lanjut ya, saya ingin menyampaikan tentang ini Bu, prinsip penilaian. Boleh itu juga merancang program ini ibu-ibu nanti bisa lihat semuanya ya di apa itu eh, yang sudah kita bikin bersama ya. Saya kebetulan kemarin membuat dimensi yang pertama ya, yaitu tentang rukun iman dan rukun Islam. Kemudian di sini ada strategi mencapai SKL. Jadi ada kebijakan sekolah. Masya Allah ya Ibu, sekolah ini termasuk di dalamnya tuh tim manajemen ya, itu juga harus memahami hal ini begitu. Makanya sebelum kita nanti men-TFT seluruh sekolah yang ada di wilayah kita, kita juga paling nggak memahamkan hal ini kepada tim manajemen di sekolah kita ya. Kebijakan sekolah harus melakukan analisis terhadap konten SKL, pas apa enggak, iya apa enggak, cocok apa enggak gitu ya. Kemudian menyusun permintaan di setiap kelas. Kan ada kelas A, ada kelas B. Kalau kebetulan di sekolah kita ada kelompok bermain, maka itu juga harus kita petakan. Kemudian merancang strategi pencapaian, menyiapkan daya dukung ya, kemudian menentukan teknis dan instrumen untuk memastikan pencapaian. Nah, ini luar biasa ya Bu. Kalau kemarin saya lisensi itu oleh Bu Win ya, Bu Win ada di kelompok kita ini asesornya itu Bu Win gitu. Jadi ternyata memang benar-benar untuk instrumen daya dukung ini kita cari apa-apa yang terdekat dengan dunia kita gitu ya. Maksudnya terdekat dengan anak-anak kita. Jadi kayak meronce gitu ya Bu ya. Bisa dengan biji-bijian, tidak harus beli alat roncean. Itu contohnya gitu. Jadi memastikan begitu ya daya dukung itu ada di sekolah, sekitar sekolah kita. Kemudian ada program intrakurikuler, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada program ekstrakurikuler, dan ada juga budaya sekolah seperti lima kata yang amazing itu ya Bu ya. Permisi, tolong, terima kasih, maaf ya, itu termasuk hal yang mungkin harus sering kita biasakan di sekolah kita karena kita masih di PAUD ya, seperti itu. Silakan Ibu lanjut. Nah, ini ada intrakurikuler dan ekstrakurikuler ya. Jadi di sini berupa program pengembangan peserta didik ya. Jadi kepemimpinan dan karakter bangsa. Alhamdulillah kalau di sekolah saya di TKI Islam Terpadu Robani di Bandar Lampung itu setiap hari Senin kita upacara Ibu ya. Ya upacara bendera alhamdulillah sudah berapa ya 3 tahun ya kita lakukan begitu ya. Ya mereka belajar menjadi pemimpin upacara, belajar menjadi MC dan sebagainya begitu ya. Begitu juga baris ya ibu-ibu, insya Allah di sekolah kita juga sudah seperti itu ya. Ketika baris itu pasti kita pilih pemimpinnya gitu ya. Kemudian keterampilan sosial. Kalau di sekolah saya ini sedikit berbagi juga ibu ya, keterampilan sosial itu diantaranya ketika tahun baru Masehi kita kan bikin kalender itu Bu. Nah, anak-anak itu kita ajak untuk berbagi kalender dengan tetangga-tetangga sekolah ya. Ada juga ketika Idul Adha gitu ya, itu kita berbagi daging. Kalau kita kebetulan nggak menyembelih hewan kurban di sekolah karena mungkin momennya liburan ya, itu nanti ketika masuk sekolah itu kita sudah ada daging yang matang gitu ya yang dibagi ke tetangga gitu. Terus ketika jelang Ramadan ya, jelang Ramadan ini kita berbagi ucapan selama menjalankan ibadah Ramadan, kita berbagi kurma dan sebagainya itu. Jadi itu keterampilan sosial yang harus kita latih juga ke anak-anak kita ya. Ada juga ketika teman kita sakit ya. Sakit itu ternyata ini ya ibu-ibu ya,
Ada masukan dari orang tua murid ya, kalau sakitnya itu yang menular, maka itu lebih baik tidak ditengok begitu, karena khawatir murid-murid yang ikut nengok itu ketularan gitu ya. Sakitnya itu kayak kemarin ada beberapa kejadian itu murid saya itu ketika berangkat sekolah, ibu ternyata dia ini apa mengalami kecelakaan gitu ya. Motor ibunya selip ya. Jadi berita itu kan langsung rame ya di grup ya. Ya udah habis itu kita nengok. Nah, maksudnya seperti seperti itu bisa kita praktekkan ya. Kemudian wirausaha kita pernah ada market day ya. Kemudian pola perilaku hidup sehat istirahat Islam ini insya Allah juga sudah kita lakukan di sekolah kita ya. Cuci tangan, buang sampah pada tempatnya dan sebagainya gitu ya. Itu intrakurikuler dan ekstrakurikuler gitu ya. Terus berikutnya lagi ini pola hidup gemar ibadah ya, berdoa sebelum belajar, sebelum makan, ya doa untuk orang tua, sholat dan sebagainya ya. Nah untuk minat bakat ini kita biasanya ini Ibu, kita lihat untuk beberapa anak yang dia itu di motorik halusnya bagus, misalnya mewarnai. Nah, kemarin kita kerjasama Ibu dengan Indomaret ya. Kebetulan memang Indomaret itu tuh nggak begitu jauh dengan sekolah kita, jadi dia datang ke sekolahan menawarkan lomba mewarnai Ibu. Jadi lomba mewarnai itu mereka nyediain piala, nyediain bingkisan, terus kemudian mereka ngasih minum ya, minum botol itu, terus kemudian mereka juga ngasih kue roti gitu ya, roti kalau di sini namanya say bread gitu ya, itu harganya tuh 17.000, pokoknya semuanya itu ya Bu ya, kalau di total itu 20.000, tapi murid-murid cuma disuruh bayar 10.000 gitu. Alhamdulillah ternyata orang tua murid itu support banget Ibu ya, support banget, jadi semuanya ikutan gitu ya, semuanya dapat kue, dapat minum ya, terus kemudian mereka yang memilih untuk yang terbaik ya, yang terbaik juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 seperti itu. Terus kemudian untuk minat bakat ini kita juga share-share ya Bu ya ketika ada info-info lomba begitu. Tadi pagi itu Bu, alhamdulillah murid saya itu yang namanya Piyu ya, itu dia ikut lomba di beberapa event gitu. Nah ternyata mamanya tuh baru cerita ke kita, Bu Indri, alhamdulillah Piyu itu kemarin ikutan beberapa lomba dan ini ternyata dia jadi juara gitu. Difotoin pialanya, Masya Allah ya, terus kemudian kita duplikatin untuk sekolahan dan Piyu kita berikan hadiah seperti itu. Minat dan bakat ya Bu. Kemudian untuk keterampilan peneralan dan penelitian ini kita sesuaikan dengan usia ya, kita sesuaikan dengan usia PAUD ya. Kalau di Robani, di TK itu Robani itu ada ini Bu, kita punya kaca pembesar ya, kaca pembesar itu. Jadi anak-anak itu ketika waktu bermain gitu ya, resting time itu kita berikan itu kaca pembesar itu, dan mereka dibebaskan untuk melihat apa saja dengan kaca pembesar itu gitu. Karena jumlahnya terbatas, jadi ya gantian gitu ya. Kemudian penguasaan informatika itu kita ada nobar Ibu, ada nobar sebulan sekali. Memang kita nonton bareng di aula begitu ya, kita pakai LCD gitu ya. Terus kemudian kita tampilkan lah ya gitu ya, kita tampilkan banyak hal yang terkait dengan kalau anak-anak itu biasanya kita kan ada hubungannya dengan pencapaian itu ya Bu, di dimensi berapa ya, tentang sahabat-sahabat Nabi. Nah kita nonton di situ, kemudian tentang haji dan sebagainya lah ya, artinya dari kecil pun mereka sudah terbiasa untuk kita kenalkan tentang informatika. Lanjut Bu Samsari. Ya, waktunya tinggal 7 menit nih, alhamdulillah gitu ya. Baik, saya mau di situ tadi ada prinsip-prinsip penilaian nggak Ibu? Prinsip-prinsip penilaian. Jadi kalau kalau saya ingin sampaikan tentang prinsip penilaian, jadi ya, oke, nggak ada nih. Baik, sebentar. Saya kayaknya ada ininya, tapi nggak apa-apa, nanti saya munculkan aja. Jadi di slide yang kemarin itu ada tentang prinsip penilaian. Itu yang harus kita terapkan sebenarnya Ibu ya. Yang pertama adalah terintegrasi, evaluatif, reliable, proporsional, autentik, dan universal. Itu adalah 6 prinsip penilaian yang harus kita lakukan ya terhadap murid-murid kita. Ini juga ada ruang lingkup ya, ada juga ruang lingkup. Jadi ruang lingkup penilaian itu ada asas saran, ada prinsip-prinsip, ada paradigma ya, ada kemudian asesmen awalnya, jenis, teknik, instrumen, pengolahan dan pelaporan. Itu mungkin Ibu yang dirahmati Allah di kesempatan sore hari ini ya. Saya sebenarnya sudah ada tapi saya harus membuka filenya gitu. Tapi nggak apa-apa, insya Allah itu cukup ya. Terima kasih Bu Samsari yang kebetulan kok materinya sama. Jadi ini banyak banget yang bisa saya kopas gitu ya. Ya, itu saja mungkin Ibu dari saya. Terakhir yang ingin saya sampaikan tadinya mengulang tadi tentang
menegaskan kembali supaya kita itu sama-sama memahaminya tentang penilaian sumatif atau assessment of learning ya, itu dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Itu yang harus kita kurangi gitu ya, karena apa ya, itu udah lama lah yang seperti itu. Yang kemudian ada penilaian formatif ya, assessment for learning itu dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, ini yang harus banyak juga kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah penilaian formatif, assessment as learning ya, dilaksanakan selama proses pembelajaran ya, dengan melibatkan peserta didik secara aktif. Ya, ini jadi bagian yang paling bawah ini seperti itu ya. Jadi peserta didik aktif dalam kegiatan sehingga ya penilaian itu benar-benar seperti tadi Bu, kita bisa mengarahkan prinsipnya yaitu terintegrasi, evaluatif, reliable, proporsional, autentik, dan universal. Ya, terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah menyimak presentasi saya. Ibu nggak lihat aja ini di sekitar saya ini banyak buku berterbaran, kertas berterbaran gitu ya, supaya mendukung untuk suksesnya presentasi sore hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya Indriani Dewi Afitonengse, SPSI MPDI dari TKIT Robani Bandar Lampung. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.